Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini ya. Dan atas izin Allah Azza wa Jalla kita senantiasa berjumpa kembali dan senantiasa berjumpa terus ya insya Allah dengan pemirsa semuanya, terutama para pemirsa yang senang mengikuti channel ini. Mudah-mudahan ada manfaat-manfaat yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi kita semuanya insya Allah. Baik, pada kali ini alhamdulillah ini ya, saya kedatangan tamu ini dari Banjarnegara. Beliau juga alumni dari LKP Bahma. Nah, geria sehatnya beliau namanya Geria Sehat Asyifa Banjarnegara. Alhamdulillah luar biasa, insya Allah beliau akan cerita dengan pengalaman yang unik insya Allah. Nah, silakan kepada Bu Suryati untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari Banjarnegara. Saya punya Geria Sehat Asyifa di Banjarnegara. Alamat saya di Desa Sigaloh, RT 1 RW 1. Langsung bercerita tentang sejarah kenapa Bu Suryati itu artinya senang di dunia pengobatan. Itu bagaimana kisahnya gitu? Pada awalnya sih sebenarnya tidak sengaja, karena dulu sebenarnya saya mempunyai usaha sendiri yaitu snack and catering. Karena mungkin ini jalan Allah ya yang mengantarkan saya menjadi terapis. Dulu saya itu lagi jaya-jayanya itu dikasih Allah kemudahan dalam usaha dan didatangkan orang-orang untuk menguji ataupun kalau ngomong menguji itu saya kayaknya kok bertakwa sekali ya, bukan menguji lah itu intinya. Berarti tadinya sukses banget gak? Ya, alhamdulillah. Tapi ternyata ada kendala. Kendalanya itu saya itu berperang melawan Allah sama Nabi, yaitu dengan riba. Oh gitu. Nah, begitu ya. Awalnya jadinya, begitu. Ya betul. Padahal usahanya udah lancar ya. Ya udah. Itu karena saya mungkin terlalu serakah mungkin ya. Jadi tidak puas dengan apa yang saya dapatkan. Jadinya saya kenalan dengan yang namanya riba. Iya. Dan pada saat itu dengan pinjol juga, pinjaman online. Jadi karena saya ada pinjam sama ini kayak koperasi itu kan gali lubang tutup lubang kayak gitu. Jadi saya kenalan dengan pinjol juga. Jadi saya ambil pinjaman nanti buat nyarutang ke sini, buat pinjam lagi buat nyarutang yang ke sini. Jadi bukannya tambah selesai tapi malah tambah banyak tambah terpuruk. Utangnya juga. Iya betul, tambah terpuruk, tambah banyak lah intinya tambah banyak ya. Tapi ya alhamdulillah itu dengan seperti itu kita ambil hikmahnya. Mungkin Allah sedang menghentikan saya dengan dari, cara itu ya. Ya betul, dengan cara saya bangkrut itulah saya dikasih caranya hikmahnya di situ. Saya dikenalkan dengan terapi totok punggung sama Mas Ustadz Turiman. Saya diajak pelatihan totok punggung dengan foundernya sendiri yaitu Ustadz Abdurrahman. Alhamdulillah setelah berjalan saya nerapi kemana-mana, alhamdulillah ada progres yang bagus. Terus pasien-pasien juga alhamdulillah udah pada percaya dengan saya. Ke depan terus mereka tanya, ibu bisa bekam apa enggak kayak gitu. Nah setelah itu saya mencari informasi untuk saya ingin melakukan pelatihan bekam yang maksudnya yang legal. Yang legal, yang ada standarnya lah, ada standarnya yang diakui oleh pemerintah juga. Terus saya
arahkan sama Ustadz Imron untuk datang ke LKP Lebah Mas. Itu jadi saya ke LKP Lebah Mas. Kebetulan saya diajar langsung oleh Ustadz Nursin. Ya, begitu ya. Ye. Demikian pemirsa ya, Masya Allah ini ya pelajaran hidup buat beliau ya, Masya Allah ketika usahanya sedang maju-majunya, ternyata ketika terlibat riba, dan riba itu jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau teruji dengan gali lubang tutup lubang tadi ya. Akhirnya mengenal pengobatan dengan topung ya. Iya, totok punggung dulu. Ini luar biasanya. Habis semua saya harganya. Nah ini sebagai pelajaran hidup yang sangat berarti ya bagi jenengan juga pemirsa insya Allah. Karena testimoni itu banyak sekali orang yang kena riba itu ternyata utangnya tambah banyak, hidupnya tambah gelisah dan carut marut. Nah rata-rata mereka setelah hijrah total ya bahkan dimulai itu di bawah nol aja ya Allah kasih kemudahan dengan keyakinan mereka akhirnya bisa bangkit lagi ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Nah ini menandakan bahwa segala sesuatu itu memang campur tangan Allah juga ya. Jadi kita tidak bisa melupakan dengan sang Khalik atau pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ya bagi Bu Suryati. Kemudian setelah dari rangkaian tadi ya permasalahan tadi, kemudian belajarnya di mana saja ini ya? Pernah belajar di mana saja selain di LKP Lebah Mas? Ya dengan Ustadz Abdurrahman untuk totok punggungnya, terus sama Ustadz Heri Mulyono itu dia sebagai IO kan, ya. Ada pelatihan-pelatihan ya. Ada mengadakan pelatihan yang bermacam-macam, ada totok sapu jagat, ada guasa, ada apa itu namanya akupuntur, tung akupuntur, scalp akupuntur, ada banyak juga. Di Lebah Mas juga saya belajar akupressure sama akupuntur ya, sama Ustadz Nursin juga. Gitu. Akupuntur juga ya? Akupuntur ya yang basicnya dulu. Oh iya. Terus gimana kesannya ini? Setelah nemu LKP Lebah Mas, kemudian kesan pembelajarannya dari materi-materi yang disampaikan itu kira-kira kesannya itu gimana? Alhamdulillah kesannya bagus dan mudah diterima. Maksudnya saya mudah mencerna, menerima. Saya mudah paham dengan apa yang disampaikan materi-materinya dan dengan bukti sekarang kan saya bisa membekam dengan standar yang benar. Maksudnya kalau dulu kan saya sebelum belajar kan tahu bisa tapi kan enggak, maksudnya belum terarah lah maksudnya belum terarah. Kalau sekarang kan sudah belajar dengan standar yang benar, SOP yang benar kan insya Allah untuk mengurangi resiko di lapangan. Baik, kemudian kan tentunya dari berbagai macam pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Bu Suryati, kan dari teknik satu dengan teknik lainnya. Nah itu ada enggak perbedaan ketika belajar di LKP Lebah Mas kan konsepnya holistik ya. Jadi walaupun belajar bekam kan dikenalkan dengan konsep ilmu yang satu kesatuan ya. Tidak hanya bekam, tapi disampaikan bagaimana pola makan, bagaimana ketika menemui sindrom panas dingin atau yang lainnya itu menurut Bu Suryati kesannya gimana dan bedanya gimana dengan pelajaran di tempat yang lain? Ya kalau di Lebah Mas kan satu kesatuan ya. Jadi diajarkan diagnosa juga kan ya, walaupun kalau mau belajar yang benar harus ada tersendiri. Tapi kan kalau saya belajar pas bekamnya saya dikasih pembelajaran diagnosa lidah kayak gitu nggih, ada diagnosa lidah. Jadi kalau yang sindrom dingin nanti harus dihangatkan kayak gitu. Kalau kayak penusukan juga ini ada tonifikasi, ada sedasi kayak gitu. Kalau yang di lain kan intinya kalau pembelajarannya itu tekniknya udah itu aja gitu maksudnya. Kalau caranya
belajar semuanya kayak belajar apa itu kan ya udah itu hanya materi itu aja yang dikasihkan, nggak ada tambahannya yang lain gitu. Nah terus gimana setelah kesan melakukan tindakan terapi ketika menemui klien atau pasien ya, paling enggak ketika mengenal secara menyeluruh dalam menghadapi kasus itu ada enggak merasa peningkatan pola pikir itu? Ternyata ketika menangani suatu penyakit kan tidak sembarangan gitu kan ya. Jadi harus bagaimana gitu kan, paling tidak ada peningkatan pola pikir itu. Itu gimana kesan jenengan itu ketika langsung menghadapi pasien gitu? Ya alhamdulillah semakin percaya dirinya kan jadi tumbuh gitu ya, semakin tumbuh karena kan caranya apa ya udah ada ilmu yang kita punya. Jadi kalau dulunya cuma totok punggung aja, kalau ada pasien yang memerlukan pengeluaran darah semuanya ada harus dikeluarkan, kita kan bingung, nggak harus cuma mengurai aja. Jadinya kita kombinasikan juga gitu. Ya intinya lebih rasa percaya diri saya lebih timbul. Terus keyakinan dan perubahan daripada setelah diskusi dengan pasien itu ada peningkatan enggak? Kan paling enggak kan mengarahkan ini apa yang harus dilakukan, apa yang tidak kan gitu ya. Jadi tidak hanya datang ditopung ya sudah. Ada. Kita harus komunikasi. Kalau enggak komunikasi kita kan nggak tahu perkembangan dari pasien juga. Kemampuan komunikasi juga meningkat ya. Ya insya Allah ada peningkatan juga. Karena kan kita harus mengenal sebenarnya kan pasien itu kan guru kita sebenarnya. Setiap satu pasien dengan pasien yang lain kan karakter dan anunya kan berbeda-beda. Jadi kita bisa belajar dari situ juga. Dan kalau kita nggak bisa, maksudnya ngomongnya kita nggak bisa, masa ada terapis datang langsung mau apa totok punggung, ya udah ditotok aja kita diam, kan tidak mungkin. Kita harus menggali sebenarnya mungkin ada masalah apa karena kan kadang penerapis itu pasien itu tidak harus diterapi dengan metode. Kadang dengan kita ngomong itu sudah merupakan sebagian dari penyembuhan, gitu kan? Sudah ada proses dari penyembuhan. Kalau pasiennya udah merasa klik dengan kita itu, insya Allah apa yang kita sampaikan itu biasanya diturutin, kayak gitu. Gitu ya. Baik, nah setelah bisa membedakan antara pelatihan ya, yang ketika pelatihan tematik hanya fokus di tematik saja, kemudian mengenal konsep pelatihan di Bamas ya, yang konsepnya adalah konsep menyeluruh tadi, bukan hanya fokus ke tematik, tapi ternyata disinggung tentang psikologi, disinggung tentang pola makan, karena gitu ya. Ya sehingga juga. Ya begitu. Nah ini tentunya pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pasien ya atau klien. Yang kedua, para terapis yang mungkin terapinya masih hanya fokus di satu item lah, pijat saja kayak gitu. Bagaimana pesan jenengan terhadap terapis yang dia masih terkotak pada satu permasalahan gitu. Dan gitu, monggo silakan. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau terapis itu harusnya terbuka, jangan terpaku dengan ilmu saya yang paling bagus sebenarnya, nggak boleh kayak gitu, maksudnya kita harus terbuka dan harus caranya satu kesatuan ya, saling melengkapi ya. Harus saling melengkapi karena kan kadang informasi dari kita pasien udah percaya sama kita, apa yang kita omongkan itu mereka percaya. Kalau kita salah menginformasikan nanti kan masalah, kayak sebenarnya kita tidak tahu kondisi pasien. Kadang saya juga gini sama pasien atau sama masyarakat di luar sana itu kadang bilang saya tuh kena darah tinggi semuanya saya kena darah tinggi, minum ini tuh saya sembuh. Nah dia tularkan ke orang lain, dibilangin saya kemarin kena darah tinggi, saya minum ini saya sembuh, kayak gitu.
memang mungkin untuk dia sendiri itu pas cocok karena ya. kondisi tubuh dia itu memang pas nggih, kayak semuanya ada dia sindrom dingin dikasih yang obat yang sifatnya hangat mungkin dia pas cocok ya, nggih lah. Tapi kan tidak belum semua tentu, ya. belum tentu buat orang lain itu kan cocok juga. Jadi kan harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah itu saya yang kadang tidak sreg di masyarakat itu menyampaikan itu ini walaupun herbal kan juga ada takarannya juga, ada kontraindikasinya juga kan ada, harusnya kan nggak seperti itu, tapi di masyarakat kan sebenarnya seperti itu, sering seperti itu, masih masih mengglobalkan itu nama penyakit, jadi nama obat bukan akar masalahnya yang digali ya. Betul.